Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyidu bittahiyatil Islam, tahiyatul ahlul iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi antaqa baina qulubina fa asbahna bi nikmatihi ikhwana amma ba'd. Wa ya ayyuhal hadirun ma'asyiral muslimin, ikhwafillah azakumullah wa iyyakum. Bapak Ibu yang berbahagia dan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita kenikmatan, kesehatan dan kesempatan sehingga pada sore hari ini kita bisa bermuajahah dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam taslim mugi-mugi kunjuk dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kita ansal syafaatipun min yaumi hadza ila yaumil qiyamah insyaallah. Kita lanjutkan pembahasan kita ingkang kegayutan kalih huru hara pada hari kiamat. Sakmenika saking hadis Amru bin Taqlid. Nggih menika maraknya atau ramenya penipuan di dalam bisnis. Kanjeng Nabi ngendikan inna min asrati saati ayabsu wal malu wa yabsura tijara wa yadharul ilm. Inna min asrati saat, salah satu tanda daripada tanda hari kiamat, ayabsu wal mal, yaitu melimpahnya, banyaknya harta, wa yaksur, bahkan harta itu bisa ditemui marak di mana-mana. Orang kaya baru menjadi lebih banyak. Wa tabsuwat tijarah, kemudian maraknya perdagangan, wa yadhara al ilmu, dan kemudian ilmu ya sudah menyebar sampai ujung barat, sampai ujung timur, ujung selatan, sampai ujung utara. Semuanya ilmu sudah menyebar di mana-mana. Wa yabi ar-rajul, dan kemudian seseorang kalau sedang berdagang al-bai'ah dalam perdagangannya, fayaqula, dan dia berkata, la hatta astamiro tajirul bani fulani, aku tidak akan menjual sebelum ada persetujuan dari Bani Fulan. Wa yatamasa fil hayyil azim katibu fala yujad, dan ketika dia mengambil katib itu adalah saksi dan penulis ya untuk perdagangan tadi, ternyata yang amanah dan dipercaya la yujad, tidak didapatkan. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan tanda hari kiamat di mana kemudian orang sulit untuk membedakan antara yang hak dengan yang batil. Maka di dalam hadis itu dikatakan fitnahnya kaum muslimin yaitu meliputi dua hal. Yang pertama adalah fitnatul khosoh, yaitu fitnah yang khusus hanya pada personal atau individu saja. Dalam hadis itu dikatakan fitnatur rajuli fi ahlihi wa waladihi wa malihi tukaffiru anha as-shalah wa siyam wa zakah. Fitnahnya seseorang itu ya berasal dari istrinya, anaknya, wajarihi itu tetangganya, wa malihi dan dari hartanya. Tapi fitnah ini bisa dihilangkan wa tukaffiru anha, dan fitnah ini bisa dihilangkan dengan cara bagaimana? Yaitu dengan as-shalah wa siyam wa zakah. Bisa dihilangkan dengan ibadah kita, salat, puasa dan zakat. Ini yang fitnah khosoh, yaitu fitnah yang khusus. Sedangkan fitnah yang amah atau yang sifatnya itu umum, itu bisa kita lihat ya di dalam surah ya Al-Anfal. Fattaku fitnatan la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah. Takutlah kamu kepada fitnah atau bencana yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan hanya kepada satu dua orang saja karena dosanya, ya tapi ammah akan diberikan pada semua orang, diratakan pada semua orang.
Ini namanya fitnatul amah. Ya, jadi ma'asyiral muslimin, fitnah ada dua tadi, sifatnya khosoh dan yang kedua sifatnya yaitu adalah amah. Tapi dari asalnya fitnah itu ada dua juga. Yang pertama fitnah itu ya berasal dari syahwat, yaitu dari hawa nafsu. Hawa nafsu itu jauh lebih besar daripada setan. Karena manusia dan setan itu dari jin, itu semua ya takluk kepada hawa nafsu. Hawa nafsu itu apa? Kepinginan. Iblis sendiri juga kalah dengan hawa nafsu. Meskipun dia sudah beribadah ribuan tahun dengan hawa nafsunya, ya dia kemudian mentolong mengatakan pada Allah, ana khairum minhu. Aku lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min nariyu wa khalaqtahu min tin. Aku diciptakan dari api, Adam diciptakan dari tanah. Ya, jadi masih sombong karena apa? Karena hawa nafsu tadi. Karena itu ikhwan fillah, azakumullah wa iyyakum. Inilah yang kemudian ya fitnah itu berasal dari hawa nafsu atau syahwat. Kemudian yang kedua, fitnah itu berasal dari syahwat atau syahwat. Ya, syahwat itu dari hawa nafsu. Kemudian yang kedua berasal dari apa? Subhat. Subhat itu apa? Yaitu adalah cara berpikir yang keliru atau salah paham atau salah tempat atau salah mengerti. Bahasa Arabnya su'ud tafahum. Ya, su'ud itu jelek, tafahum itu pemahaman. Jadi pemahaman yang jelek. Ya, sehingga akhirnya apa? Terjadi yang namanya tanazu', yaitu perselisihan. Karena itu kenapa dalam surah Al-Anfal juga ditegaskan wa'ati'ullaha wa rasulahu wa la tanaza'u wa tafsalu wa tadhabari hukum wasbiru innallaha ma'as-sabirin. Maka taatlah jenengan semua pada Allah dan Rasulnya, wala tanaza'u, jangan konflik, wa tafsalu, saling berselisih, wa tadhabari hukum, maka akan hilang seluruh kekuatan dan kewibawaan kamu. Supaya kemudian kita tidak jatuh ke dalam tiga hal tadi, wasbiru, maka kamu harus sabar. Innallaha ma'as sabirin. Ini kata Syekh Sa'rawi Al-Mutawali. Beliau seorang grand ya, master ya, ulama dari Al-Azhar. Beliau itu pernah mengatakan ya, fa'lam, ketahuilah wahai saudaraku, fa illam tajidalaka hakidan fa'lam annaka insanun fasil. Wahai saudaraku, tahukah kamu kalau kamu tidak ada orang yang membenci kamu, tidak ada orang yang tidak suka pada kamu, maka fa'lam, ketahuilah, fa innaka, sesungguhnya sampean itu insanun fasil, yaitu manusia yang gagal. Jadi kalau jenengan itu ya kadang-kadang dibenci orang, ada yang tidak senang, bahkan ngilok nih, menfitnah dan sebagainya, itu harus disyukuri, ma'asyiral muslimin. Coba jenengan mempunyai perejengan menjadi orang sukses. Ya. Tapi kalau jenengan itu ternyata kemudian ya enggak ada yang membenci sama sekali, semuanya senang semua, ya hati-hati. Kadang-kadang cuma ya lip service saja. Sesuatu yang merupakan ya topeng sosial. Menurut para psikolog, manusia itu kalau keluar ya di kalangan manusia, biasanya mereka itu menggunakan topeng sosial. Untuk apa? Menutupi berbagai macam hidden agendanya. Sehingga kalau kemudian dia kawong dengan orang lain, ya ini kadang-kadang ada dikatakan oleh para ulama, ya fala tatakallam ya bil hikmah wal khusu'a fi suratihi. Jangan jenengan itu ketika ngomong kelihatannya berhikmah, penampakannya atau performanya seperti orang yang khusyuk, tapi ternyata ujung-ujungnya apa? Li'ajalil ya busuk, tetapi dalam rangka hanya untuk mencari keburukan saja. Ada hidden agenda atau udang di balik rempeyek. Jadi kalau sudah ada seperti itu, ya nanti kita menjadi insanun fasil, yaitu ya hamba Allah yang gagal nanti.
Ya karena hidup ini kita harus ya benar-benar ya mencermati tentang dua fitnah tadi, fitnah syahwat dan fitnah syubhat. Tapi kalau dilihat dari masanya, ya dilihat dari masanya, maka fitnah itu ada tiga. Ya kalau dari penyebabnya kan ada dua, syahwat dan ya syubhat. Ya kalau dari masanya, ya itu Rasulullah mengabarkan pada kita, sumayakunu fitnatan, nanti akan timbul fitnah di kalangan kaum muslimin, yaitu adalah fitnatul akhlas, yaitu fitnah akhlas. Apa arti akhlas? Akhlas itu kalau terjemahkan dalam bahasa Indonesia itu adalah tirai atau sitar, di mana tirai itu senantiasa menutupi seseorang. Atau juga ada yang mengartikan ya bahwa itu adalah pelana kuda yang mengikuti penunggangnya itu kemanapun mereka berada. Maka fitnatul akhlas itu sesuatu fitnah, cobaan, bencana dari Allah yang mengikuti manusia. Baik itu berupa kekurangan, kemiskinan, kefakiran, kebangkrutan, ya kesedihan, keprihatinan dan macam-macam. Ini merupakan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kenapa Rasulullah mengatakan kadal fakru ayakunal kufran. Kadang-kadang kefakiran itu bisa membawa seseorang ya kepada ya kekufuran. Jadi fakir bisa membuat orang menjadi kufrun atau kafir. Coba jenengan lihat berita kemarin di Nusa Tenggara ya. Ketika ada seorang bapak namanya Parera, itu kemudian ternyata tahun ini tidak dikasih BLT, dia kemudian membuka perutnya itu dengan golok itu ya. Ya, karena apa? Dia kemudian tidak sanggup untuk mencari makan pada hari itu. Sebagai bentuk protesnya karena tidak diberi BLT, maka kemudian dia merobek perutnya, hara diri. Ini menunjukkan bahwa orang ketika kemudian sudah kepomo apa termanjakan dengan bantuan terus menerus, tidak diajari mereka untuk mandiri dan tidak diajari bagaimana mereka harus wasbiru, sabar. Innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah berserta orang-orang yang sabar. Maka yang terjadi mereka gampang putus asa. Karena itu ikhwafillah, di dalam surah Yusuf itu dikatakan walatai asu miroihillah. Jangan sekali-kali jenengan putus asa ya dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala termasuk orang-orang yang ingkar. Bayangkan ya. Jadi kekufuran itu disandingkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Yaitu dengan putus asa. Ya, karena itu wala tayasu, jangan kamu berputus asa. Karena itu kenapa? Pahala sabar itu dalam Islam itu pahalanya itu unlimited, tanpa batas. Dalam surah Az-Zumar itu ditegaskan innama yuwaffa sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang yang sabar pahalanya itu akan disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala bighairi hisab, tanpa batas. Kalau orang itu tidak diajari bersabar, akhlak yang mulia, kemudian dia kena masalah sedikit, ini biasanya kemudian baperan. Ada yang kemarin itu kejebak pinjol di depan Fakultas Kedokteran Unipro, mereka di Fakultas Ilkom itu ilmu ekonomi, yang mereka kemudian menjatuhkan diri, bunuh diri. Karena apa? Dikejar-kejar pinjol. Ya putus asa, jangan dia dulu mahasiswa di situ juga. Maka kemudian orang menjadi sumbu pendek, gampang putus asa karena apa? Tidak diajari dengan tarbiyah yang berupa kesabaran tadi. Karena itu ikhwanillah, di dalam kata-kata ulama itu ya para hukama itu memberikan pesan pada kita, alaikum bil mujalasatil ulama wal hukama. Kamu harus sering duduk dengan para ulama atau pemilik ilmu dan kemudian hukama, yaitu ahli hikmah. Wa innal quluba, sesungguhnya hati itu mati, ya. Fa innal qulubal mayyit, sesungguhnya hati itu mati, yuhyiha bil hikmah, itu akan dihidupkan dengan hikmah. Ya kama yuhyil ardo bima'il mimmator, sebagaimana bumi yang kering
itu dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan matorun. Matorun itu adalah air hujan. Ya, jadi kalau kemudian kita itu bermujalasah ya atau bergaul atau suhbatus solihin, bergaul dengan orang-orang yang soleh, maka kita nanti akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu apa? Ya, ihyaul qulub, yaitu hati yang hidup. Kalau orang itu bertemu dengan orang yang matre, terus orang itu bertemu dengan orang yang sering sambat, terus kalau orang itu bertemu dengan orang yang kemudian memikirkan tentang dunia, terus lama-lama hati kita itu akan mati ya gitu. Bentuknya mati bagaimana? Kita kemudian ketika meninggalkan ketaatan tanpa menyesal. Wa ayatruka ayat Allah, dan ketika mereka meninggalkan ya ketaatan pada Allah ghairu nadamah, tanpa menyesal. Dan kalau kemudian mereka melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala, berbuat maksiat, tidak merasa berdosa. Dan dia tujuannya hanya untuk apa? Bersenang-senang dan berfoya-foya. Sebagaimana kata Allah ya di dalam surat Al-Jathiyah, wa qalu ma hiya hayatuna dunya illa namutu wa nahya wa ma yuhlikuna ila dahar. Sesungguhnya kami hidup dan mati hanya karena apa? Hanya melakoni zaman ini berlalu saja. Wa ma yuhlikuha ila dahar, dan kami tidak dibinasakan kecuali oleh zaman saja. Kalau kemudian zamannya sudah habis, umurnya sudah habis, ya sudah selesai semua. Tapi hidup tidak seperti itu, alhamdulillah. Hidup itu apa? Ada hidup sesudah mati. Al-Qayyis, orang yang cerdas, mandana nafsahu, yang bisa mengendalikan hawa nafsunya, wa amila lima ba'dal maut, dan beramal untuk hidup sesudah mati. Ini untuk hidup sesudah mati itu baru kemudian orang itu akan ya, menjadi bersemangat dalam menghadapi hidup. Ini fitnah yang pertama, namanya fitnatul akhlas. Kalau menurut masanya, kalau menurut jenisnya ada dua ya, umum dan khusus. Kalau menurut sebabnya ya ada syubhat dan syahwat. Kalau menurut masanya ada akhlas. Yang kedua apa? Fitnatus syara', yaitu fitnah yang berupa kemewahan, kemudahan, kekayaan, ya, dan kemudian tersedianya fasilitas yang lebih daripada yang kita ya kehendaki. Di luar ekspektasi kita mendapatkan banyak sekali kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Namanya fitnatus syara', yaitu adalah fitnah ya kemudahan atau fitnah kesenangan. Ini bisa jenengan lihat pada surat Al-An'am ayat 44, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan pada kita gambaran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'in hatta farihu bima utu akhadnahum baghtah wa idahum mublisun. Dan ketika mereka itu berpaling dari peringatan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah membukakan pintu kesenangan yang banyak sekali, sehingga orang kemudian sama semua ambyuk atau jatuh ke dalam ya foya-foya dan kesenangan. Hatta fariha bima utu, sampai mereka pada puncak ya kesenangan mereka, akhadnahum baghtah, maka Allah akan menghajar mereka itu dengan azab. Fa idahum mublisun, akan mereka menjadi putus asa, nanar mata mereka. Karena apa? Kenikmatan itu diputus secara tiba-tiba. Jangan bisa lihat ya kejadian di Los Angeles setelah ICE ya immigration, custom, ya apa itu, ya emergency ya, gimana itu ya kemudian mereka itu merahasia para imigran legal ya, lewat pihak cukainya Amerika, itu menimbulkan kerusuhan yang luar biasa, menjalar dari Los Angeles, New York sampai Texas, dan itu menimbulkan gelombang kerusuhan yang tanpa henti. Inggris pun ternyata mengikuti polanya Amerika. Ujungnya apa? Sama juga. Jadi kenikmatan yang sudah mereka rasakan, ya itu kemudian hilang begitu saja dengan musibah dari Allah Subhanahu wa taala, fitnatul akhlas. Dan kemudian ketika mereka diuji dengan kemudahan, banyak uang, banyak fasilitas, diuji dengan fitnatul syara', mereka tidak kuat semua. Ujung-ujungnya apa? Tunawisma banyak tersebar di mana-mana.
Ya, kemudian banyaknya kriminalitas. Jam malam ya diberdayakan di Amerika juga tidak mampu untuk meredam ya kerusuhan. Di mana kemudian the highway street ya jalan-jalan tol itu kemudian diblokade oleh para penduduk, penjarahan tiada habisnya. Ini merupakan bentuk daripada pendekar demokrasi yang mengalami ya ternyata banyak bencana. Karena itu ikhwan fillah, ya kalau kita melihat di Indonesia, ya orang Indonesia paling nerimo pol ya. Ya mbok kekayaan itu ambil berapapun mereka ya wis ya yang penting nerimo ing pantung. Ya, kemudian diserahkan kepada Gusti Allah. Itu ini berulang. Tapi ternyata kata-kata seperti itu ya malati juga. Ya. Karena berapa banyak ya orang itu yang kemudian ya melakukan foya-foya luar biasa dengan uang triliunan, ujung-ujungnya apa ya sedih. Di Uber ijazah aja bingung namanya. Ya. Kemarin itu di Kedaulatan Rakyat itu penerimaan si Penmaru tahun 80 di Kedaulatan Rakyat itu kan tulisannya bulannya bulan Pasa, moco poso itu ya. Nah itu kemudian yang ditayangkan sebagai barang bukti itu tulisannya bulan puasa. Jadi malah kita apa itu? Ya, nggak mungkin lah Kedaulatan Rakyat itu salah cetak ya pada tahun 80-an itu. Harusnya kan ditulis ya bulannya itu ya setelah ruah ya poso kan gitu ya. Itu kalau puasa itu berarti bukan, berarti istilah zaman sekarang, bukan tahun 80. Jadi ini kadang-kadang repot karena kedaulatan rakyat itu sama Jawa Pos di sini hampir sama. Ya, di Jogja itu menjadi sarapan paginya orang Jogja itu kalau pagi. Ya, saya dulu langganan kedaulatan rakyat karena saya membaca cerita bersambungnya S. H. Mintareja itu, api di Bukit Manora itu ya. Oh itu saya ya kecanduan sekali ya. Jadi saya familiar sekali ya dengan kedaulatan rakyat. Karena koran itu ada sejak tahun 30-an dan tidak pensiun sampai sekarang. Dulu ketika terjadi agresi perang Palagan Ambarawa ya di Sultan Mansur Suryanegara itu clippingnya kedaulatan rakyat tahun 40-an ada mas ya. Jadi tidak mungkin lah ya karena kedaulatan rakyat itu sangat famous, populer dan kemudian ya beritanya itu mesti ada disimpan oleh perusahaan. Jadi ini alhamdulillah azakumullah wa iyyakum ini fitnatus syara. Kemudian fitnah yang ketiga yaitu adalah fitnatud duhaimah. Yang pertama akhlas, yang kedua itu adalah syara, dan yang ketiga itu adalah duhaimah. Duhaimah itu apa? Yaitu fitnah yang gelap gulita seperti potongan malam. Ya, gelap gulita. Orang tidak bisa membedakan antara yang hak dengan yang batil. Al-haq fihi dakhan, yaitu kebaikan itu berada di dalam dakhan. Dakhan itu apa? Di dalam kabut. Ya. Karena itu kenapa sejak zaman Rasul sampai sekarang kemudian terjadi fitnah yang terus menerus. Rasul mengatakan, ya Umar, sesungguhnya ya fitnah itu ada pintunya. Dan fitnah itu akan terbuka ketika sampean itu terbunuh. Ya ingat ya, jadi pintunya fitnah itu terbuka ketika Umar bin Khattab itu terbunuh. Ternyata apa yang dikatakan Rasul itu ternyata oralido. Begitu beliau ditusuk oleh ya Abu Lu'lu' al-Majusi, seorang budaknya dari ya Syu'bah bin Mughirah, ketika setelah sholat subuh beliau ditusuk dengan beberapa tusukan ya, sampai kemudian beliau minum susu itu susunya ya, keluar di lubang-lubang tusukannya tadi. Artinya apa? Sudah tidak bisa tertolong lagi karena ususnya sudah putus. Maka tinggal menunggu kewafatan Umar bin Khattab. Maka pada saat itu Umar memberikan pesan pada Huzaifah ya Ibnul Yaman, sesungguhnya fitnah itu sudah mulai terbuka. Dengan apa? Dengan wafatnya Umar bin Khattab. Sehingga zaman Utsman difitnah nepotisme, keluarnya Abdullah bin Sabah yang kemudian menyebarkan Syiah,
kemudian terjadinya orang yang memisahkan diri dari pasukan Ali bin Abi Thalib ketika melakukan peperangan dengan Muawiyah, berubah menjadi orang Khawarij yang sekarang bertransformasi menjadi ekstremis sekarang yang mengkafirkan orang lain. Nah, ini kemudian muncul semua ini akhirnya. Sejak apa? Sejak Umar bin Khattab ya, karena itu kemudian disinilah kemudian fitnah itu ya kata Huzaifah kal maujil bahr, yaitu seperti gelombang lautan yang tidak akan terputus sampai hari kiamat. Coba jangan bayangkan ya, periodisasi umat Islam itu kalau kita ringkas ya secara pendek begitu ya. Inna awalu hadzal amri nubuwah warahmah. Ini bahasa pertama. Awalu hadzal amri, pertama kali urusan itu apa? Nubuwah zaman Kanjeng Nabi. Warahmah, dan Allah menurunkan rahmat kepada Rasulullah SAW. Summa yakunu khilafah warahmah. Kemudian ya akan ya muncul setelah Kanjeng Nabi itu khilafah, yaitu dari Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Kemudian 2 tahun itu ada yang menambahkan Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Tapi kemudian ada lagi yang berpendapat ditambahi lagi dengan 2 tahun, yaitu adalah Umar bin Abdul Aziz ya setelah masa 20 tahun kemudian. Jadi tepat menjadi salasu wa salasuna sanatan, 33 tahun masa kekhilafahan, yaitu khilafah warahmah. Summa yakunu mulkan warahmah. Setelah itu kemudian muncul kerajaan dan kerahmatan. Ya muncul kemudian ya Hasan ya bin Ali bin Abi Thalib dikudeta ya oleh Muawiyah yang melalui anaknya Yazid bin Muawiyah, maka sejak saat itu khilafah tidak ada, diganti dengan kerajaan. Tapi tetap rahmat, karena apa? Berdasarkan dengan syariat Islam. Sehingga pada saat itu muncul para tabi'in. Diteruskan 100 tahun kemudian ya menjadi tabi'ut tabi'in. Sebelum 100 tahun maka Abbasiyah Umayyah itu kemudian dikudeta oleh Abbasiyah, tetap menjadi mulkan warahmah. Sampai kemudian pada masa ya penjajahan, di mana pada abad 11-12 ya terjadi pengusiran orang-orang ya dari Granada 1400-an, maka Raja Abdullah, raja terakhir Spanyol, diusir ke Afrika Utara, maka seluruh kaum muslimin yang ada di Spanyol dibunuh semua. Sejak itu kemudian timbul kerajaan-kerajaan ya kecil-kecil, tapi tetap rahmah. Karena apa? Karena mereka masih menggunakan hukum Islam. Kemudian apa? Mulkan al-dudan. Mulkan sumayakunu mulkan al-dudan. Kemudian apa? Kerajaan yang menggigit. Nah, kerajaan yang menggigit ini kemudian muncul pada abad ke-17 18-an. Di mana muncul Raja Fuad ya yang ada di Mesir. Ya dari keturunan daripada ya Ibrahim Pasha. Kemudian juga ya di Yordania keluarga Hasyimid atau Bani Hasyim yang dari ya Syarif Husain yang ketika terusir ketika terjadi pemberontakan Wahabi akhirnya pindah ke Yordania. Maka kemudian ya Raja Fuad, kemudian juga Raja Faruk yang ada di Mesir, Raja Fuad yang ada di Irak, itu semuanya raja tapi diktator. Maka ketika mereka diktator namanya apa? Mulkan al-dudan, yaitu kerajaan yang menggigit. Di India juga begitu. Ya, di India itu ada Akbar Shah yang membuat Taj Mahal, Shah Jahan, yang itu kemudian ya mengerahkan seluruh hartanya itu hanya untuk membuat kuburan istrinya tok, zalim pada rakyatnya. Ini al-dudan. Sudah tidak menggunakan hukum Islam, tapi kemudian simbolnya tetap Islam, tapi kemudian ya perilakunya itu seperti perilaku yang kezaliman, al-dudan. Kemudian sumayakunu jabriyatan wa qaswatan. Kemudian timbul ya pengusaha yang jabriyah. Jabriyah itu apa? Yang diktator. Qaswatan itu apa? Ya keras kepala, memaksakan kehendak. Nah ini kemudian muncullah negara-negara seperti sekarang ini.
Mana sekarang kita itu hidup di dalam kerajaan atau kekuasaan Jabriyatan Koswatan. Ya, di mana mereka penguasanya itu ya, sewenang-wenang dan keras kepala. Karena itu sebagaimana dikatakan ya kaifantaro, bagaimana pendapat antum ya. Kalau kemudian orang itu wasulatonihim asad, kalau pemimpinnya seperti singa, wa usaraihim az-zi'ab, sedangkan para pembantunya itu atau menterinya itu seperti serigala. Ya, kemudian wa hukamaihim kal kalbi, sedangkan para penjaga perangkat hukumnya itu semua adalah anjing. Wa kulluhum, ya, dan semua manusia kal akhnam, itu seperti domba. Kaifa yakunul ghanam bainal asad wa dhi'ab wal kalb, bagaimana nasib ya domba kalau dikelilingi oleh singa, serigala dan anjing. Kira-kira serigala ini mulia apa cilaka, Pak? Ya. Ini adalah gambaran yang dikatakan oleh Rasulullah berkaitan dengan ya sumayakunu jabriyatan koswatan, yaitu adalah kerajaan ya yang sewenang-wenang lagi ya sangat keras memaksakan peraturannya itu kepada rakyatnya. Sumayakunu jihada fisabilillah. Kemudian yang terjadi masa di mana orang itu berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa afdalul jihad ar-ribat, dan seabdal-abdalnya ya jihad yaitu ribat. Ribat apa? Mempertahankan daerahnya kaum muslimin supaya kemudian tidak dikuasai oleh asing. Nah, ini zaman ya di mana orang-orang Islam berusaha mempertahankan entitas keimanan. Ini namanya ribat. Wa afdalu ribatakum, sedangkan seabdal-abdalnya ribat itu apa? Bil Askolan, yaitu kalau mereka itu jihadnya itu di Askolan. Askolan itu nama-lamanya Palestina. Seperti Ibnu Hajar al Asqalani itu lahirnya kan di Gaza, maka beliau disebut sebagai ya Ibnu Hajar al Asqalani. Imam Syafi'i itu lahirnya di Gaza. Ketika ditanya oleh ya para pemuka ya, masyarakat pada masa itu, min aina ji, kamu dari mana? Maka kemudian Imam Syafi'i pasti menjawab, ana min Askolan, saya dari Askolan. Jadi Askolan itu nama-namanya Palestina. Maka Rasulullah sudah menubuahkan seabdal-abdalnya ribat, seabdal-abdalnya mempertahankan ya jihad dalam rangka untuk mempertahankan tanah air. Ternyata bukan di Indonesia atau di tanah Arab, tapi di Palestina. Dan nubuah itu sudah terjadi, ini hadis sahih ya, sudah terjadi 1.500 tahun yang lalu. Karena itu ikhwanillah azakumullah iyyakum, maka ketika kita berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, nah, maka kita kemudian tinggal merangkaikan saja bagaimana kita bisa menghadapi supaya kemudian kita tidak terjatuh di dalam fitnatul akhlas, fitnatul syara, dan fitnatul duhaimah tadi. Ya. Salah satu bentuk daripada fitnatul duhaimah yaitu dalam hadis yang dikatakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW, bagirul a'mal fitanan kaqita'il lailil mudlim. Bagirul a'mal, cepet-cepetlah jenengan beramal sebelum datang fitnah. Fitnahnya bagaimana? Kakito ilaili mudlim, yaitu seperti potongan malam yang gelap gulita. Yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Sore dalam keadaan beriman, pagi sudah dalam keadaan kafir. Wa yusbihu mu'minan, pagi dalam keadaan mukmin atau beriman, wa yumsi kafiran. Sedangkan ya sore sudah dalam keadaan ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Pak seperti itu? Ya bi'u bi aradi minad dunya. Karena mereka itu menjual agamanya dengan sekeping kehinaan dunia ini. Ikhwanifillah, Rasulullah menggambarkan dunia itu seperti apa? Seperti sayapnya nyamuk. Seperti sayapnya nyamuk. Laukana dunya biqadri janahaihi ba'udah
la saqat kafiran di dunia. Sungguh kalau dunia itu setara dengan sayapnya nyamuk saja, niscaya Allah tidak akan memberikan minum pada seluruh orang kafir. Jadi ternyata dunia itu lebih jelek daripada sayapnya nyamuk. Di permisalan yang lain, ya, ad-dunya wal akhirah mislu ma yaj'alu ahadukum usbu'ahu fil yami wal yamdur bima yarji. Permisalan dunia dengan akhirat itu seperti orang di antara kamu yang mencelupkan jarinya itu di dalam laut, kemudian dia tarik lagi, ya, fa bima yarji, apa yang menetes ya pada jarinya tadi itu adalah dunia. Sedangkan seluruh lautan itu adalah akhirat. Jadi ma'asyiral muslimin, jadi dunia itu adalah sangat kecil sekali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kemudian kita itu ya berzikir pada Allah, membaca Quran, beribadah dan sebagainya, itu sesuatu yang luar biasa. Dalam rangka apa? Mengangkat derajat kita itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini ada beberapa pesan dari Rasulullah, tapi ini kelihatannya kurang sekali ya. Ya. Apa pesan Rasulullah itu? Ya, barang siapa yang mendapatkan kesenangan dunia, ya, mangkana yujadu minad dunya, barang siapa yang mendapatkan sesuatu dari dunia, naqasa darajatu fil akhirah, itu akan mengurangi derajatnya itu di akhirat. Bayangkan ya. Jadi kalau kita itu mendapatkan kemudahan, pangkat, kekayaan, bahkan kita mendapatkan banyak ya sekali fasilitas, itu menurunkan ya kemuliaan kita itu di akhirat. Karena itu para sahabat itu mereka ya kalau mendapatkan kemudahan itu malah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, kalau mereka diangkat menjadi pejabat, panglima perang atau menjadi gubernur atau menjadi hakim, pasti mereka akan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Malah berduka cita. Nek awake dhewe kan tidak malah syukuran. Ya. Dan syukurannya malah dituarget ya, kolega-koleganya wayahe ya syukuran bro kan begitu ya. Itu kadang-kadang malah seperti itu. Sedangkan kalau kita melihat itu mengurangi naqasa min darajatil akhirah, itu mengurangi ya bagian kita itu yang ada di akhirat. Sehingga kalau sahabat itu berdoa, kalau doanya dikabulkan, mereka malah menangis. Ya. Kalau kita kan enggak, tapi mau muayal supaya kemudian doa kita dikabulkan oleh Allah SWT. Ini beda kita. Orientasinya apa? Orientasi dunia dan orientasi akhirat. Ini kalau kita pikir pada era sekarang ini memang ya sulit untuk dinalar. Ya. Tapi kalau zaman Rasulullah, meskipun masalah itu sebesar satu rambut saja, yang kalau dicelupkan di dalam adonan itu kemudian adonannya tidak katut sama sekali, itu asyaddu, itu lebih diperhatikan oleh para sahabat daripada ya masalah yang lain. Artinya apa? Mereka lantip itu apa? Landep ing panggraita. Hati mereka itu landep, itu tajam ya ketika menghadapi sesuatu. Karena itu Ikhwani bilang ya fitnah duhaimah itu fitnah yang membuat orang itu menjadi kabur dalam memahami Islam. Ya, sorenya mukmin, ya paginya sudah kafir. Paginya mukmin, sorenya sudah ingkar lagi pada Allah. Karena apa? Mereka kemudian tidak punya pegangan sama sekali. Ya, karena itulah kemudian mereka banyak tertarik ya kepada ya masalah-masalah dunia yang hanya sekejap saja. Sedangkan dunia itu kalau diperturutkan, ya lama-lama kemudian ya juga akan habis juga. Artis yang romantik sekalipun kalau sudah sepuh ya sudah, tidak ada yang kemudian meliput lagi, wiron semua ya wajahnya ya kemudian tidak enak, tidak payu lagi. Berapa banyak orang yang kemudian famous pada usia mudanya, begitu usia tua ya ditinggalkan begitu saja. Nggak jauh-jauh saja lah orang yang pensiun. Banyak teman-teman saya ini yang sudah pensiun. Itu kalau dulu itu di Subio di grup WA gitu ya. Nanti kalau dia sudah pensiun, gua grup di sopo enggak. Ya, ini menunjukkan apa? Ya,
ternyata kemudian mereka menghormati bukan ya, karena apa-apa, tapi cuma menghormati karena kepentingan dunia saja. Ya, karena itu ikhwanillah, maka ketika kita hidup pada era sekarang, Rasulullah memberikan kepada kita itu gambaran, jangan sampai kita itu mengikuti tipuan, di mana nanti menjelang akhir zaman harta itu melimpah ruah. Coba sekarang ini influencer itu atau youtuber ya, itu kalau sudah monetisasi itu duit wakeh itu sugih cepet, ya bisa bangun pondok, bisa bangun ini. Sedangkan orang yang bekerja bertahun-tahun itu kadang-kadang sulit ya mendapatkan monetisasi. Jadi kadang-kadang orang yang tidak tahu apa-apa, hanya konten remeh-temeh, jangan tahu ya kontennya mainan anak-anak itu, yang mobil-mobilan kecil itu ya. Namanya apa itu yang kemudian apa? Yang mainan kecil-kecil kayak truk macam-macam itu di syuting, kemudian lewat pasir, bawa hewan macam-macam. Anak-anak sekolah itu view-nya itu jutaan, orangnya dapat duit banyak. Dari miskin papa tiba-tiba menjadi orang yang ya kaya raya, bahkan tonggolnya ngiro itu dia duit tuyul. Sedangkan dia ya memang seorang ya youtuber tadi yang mencari uang dari monetisasi yang ada di YouTube tadi. Jadi orang mencari ya uang itu sangat mudah sekali pada era sekarang. Satu sisi ya yang lain itu mencari sesuatu yang ya, uang saja itu sulitnya minta ampun ya. Harus kerja siang malam dan sebagainya. Satu sisi mudah dan satu sisi sulit, dan duit itu melimpah ruah. Ya karena itu ikhwanillah azakumullah wa iyyakum, maka inilah yang kemudian harus menjadi perhatian buat kita semua pada era-era yang seperti sekarang ini. Maka kita harus berusaha untuk senantiasa ya muhasabah. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Maka muhasabahlah jenengan, ya koreksilah jenengan ya sebelum kemudian jenengan itu ya dikoreksi oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba sekarang kesesatan yang dibawa oleh fantasi sejarah, tahu ya fantasi sejarah yang ada di media massa, yang itu kemudian menceritakan pengalaman, experience berkaitan dengan hubungan ya seksual di antara saudara atau dengan nama lain incest. Itu ya followernya itu kebanyakan adalah anak-anak, followernya kebanyakan adalah remaja, dan jumlahnya nggak tanggung-tanggung 13.000. Ya penggeraknya siapa? Cuma 6 orang saja. Jadi menyebarkan sebuah kesesatan yang dikemas dengan zina, bahkan zinanya itu zina yang incest di antara keluarga. Itu kemudian dituayangkan, ditestimoni macam-macam menjadi semacam mindset. Bahkan kemudian ada orang yang menisbatkan seseorang, wah ya ini tokoh yang luar biasa karena sudah terkenal di masyarakat, maka dia kemudian diangkat ya derajatnya itu setara dengan nabi. Tahu ya, ada yang sebuah kader partai tertentu yang kemudian mengangkat seseorang itu mempunyai derajat seperti nabi. Kemenang kemarin tahun 2010 itu merilis ada nabi palsu di Indonesia, itu jumlahnya nggak tanggung-tanggung, 600 nabi. Ada ya nabi Tugimin ya dari Gunung Gede, ada Lia Edan gitu. Ada masalah Allah ya banyak sekali ya orang-orang yang mengaku menjadi nabi. Bahkan ada yang nggak mengaku nabi, tapi kemudian di dalam kitab-kitabnya atau dalam pengajaran-pengajarannya itu mereka seolah-olah berlaku seperti nabi. Ya, bisa menggertak malaikat mungkar dan nakir, bisa meneropong di alam kubur, bisa memberikan ya kemudahan seseorang itu tidak dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wis ngawur habis. Dan itu pengikutnya mesti enek. Ya, karena dalam pepatah Arab itu apa? Ya, khalif tu'raf. Berbedalah antum, pasti akan jenengan pasti gampang terkenal. Karena itu orang Badui itu mengatakan, kamu pengen terkenal kencingi oase. Tahu ya oase? Oase itu dalam bahasa Arabnya namanya wahah. Jadi kalau orang itu berani mengencingi wahah atau oase, mesti terkenal seluruh jazirah Arab. Apa? Diburu, dipateni mesti.
Karena apa? Merusak sumber air. Khalif tu'rab. Jadi kalau kamu itu berbeda, mesti cepat terkenal. Ya. Tapi kalau orang itu pengen terkenal kok dengan ya berbeda, ya, suwi-suwi apa? Ya tanggungannya abot. Ya. Coba kalau orang sekarang yang menghadapi ya, banyak sekali tuntutan dari masyarakat, bagi masyarakat netizen Indonesia itu suruhannya ngerujak ya sampai habis. Jadi ketika Khalif ya sesuatu yang berbeda itu netizen Indonesia nggak menurut survei daripada Badan Dunia sing paling cerewet seluruh dunia dalam zaman masih ada Twitter dulu dan sekarang kemudian setelah ada Instagram ya, medsos yang baru dan sebagainya TikTok dan sebagainya itu ternyata yang paling banyak yang paling cerewet mengomentari itu netizen ya plus 62 oh itu anak netizen yang paling ya kalau sudah ketemuan itu dirujak habis sudah ya. Sehingga akhirnya apa kalau kita berbeda sedikit malah cepat terkenal karena apa dirujak di media massa itu akhirnya apa menjadi terkenal. Jadi arti bilang ya memang dunia sekarang itu begitu mudahnya tadi karena itu kenapa Allah mencintai innallaha yuhibbut taqi naqi wal khafi. Allah itu mencintai hambanya yang bertakwa, yang tulus dan khafi. Khafi itu apa? Tersembunyi. Ya, karena itu sekarang ini banyak orang yang ingin terkenal, ujung-ujungnya apa? Nggak kuat derajat. KB lama kemarin ketika terjadi kerusuhan imigrasi, beliau kemudian daripada dideportasi, karena beliau ditahan ya, di kantor imigrasi itu lama. Jadi saya tak mulai hendak itu sing duit tadi misalnya. Kayak orang Meksiko yang tidak punya uang ditangkap, ya keluarganya masih keleleran, tidak punya uang, ya bahaya. Kalau KB lama itu kan dia sudah kaya ya, influencer, youtuber dan sebagainya. Ya, dan juga dia penghafal Quran. Ya, meskipun dia lucu gitu, ternyata dia adalah penghafal Quran juga. Jadi insya Allah ya kita menghadapi ya banyaknya fitnah yang melanda sekitar kita, ya maka kita harus bisa mengantisipasi dengan apa? Spirit rela berkorban. Nah, itu bisa kita dapatkan dari ruh ya Idul Adha yang baru kita peringati. Insya Allah ya, minggu depan kita membahas bagaimana menghadapi fitnah-fitnah itu dengan semangat Ibrahim, Ismail dan Ishak ya dalam rangka untuk mempertahankan supaya benteng umat ini senantiasa tetap terjaga. Sejak 4.000 tahun yang lampau sampai sekarang ternyata masih manjur untuk menghadapi banyaknya ya, gelombang daripada pengikisan akidah yang diajarkan oleh millata Ibrahim Hanifah ya dan sampai sekarang dia masih manjur untuk menghadapi berbagai macam fitnah. Insyaallah ya moga-moga kita mendapatkan barokah dari apa yang kita bahas pada sore hari ini. Aku lupa lihada, astagfirullahaladzim wa lakum, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.